Halo, selamat siang sahabat Primaya. Kita kembali lagi di Primaya Talk. Hari ini bersama saya Dr. Cindy Amalia. Nah, hari ini tema kita mengenai mengenal glaukoma si pencuri penglihatan. Nah, menarik nih temanya. Apalagi kalau membahas mata di Primaya Bekasi Barat nih, memang kan poli mata tuh salah satu poli dengan pasien yang paling banyak nih gitu. Biasanya pasiennya ngantri-ngantri banget tuh di depan poli mata. Jadi merupakan di kita tuh dibilangnya eye center juga gitu. Kalau di rumah sakit di Bekasi tuh Primaya Hospital Bekasi Barat nih sebagai eye center. Jadi semua kasus mata kemungkinan sudah bisa diatasi gitu ya, dan sudah ada dokter-dokter yang memang berkompeten di bidangnya. Nah, untuk hari ini kita akan membahas glaukoma. Kita akan ada narasumber yang memang kompeten, yaitu Dr. Dinda Devona, spesialis mata. Oke. Halo Dr. Dinda. Hai. Dokter, gimana kabarnya hari ini? Sehat, alhamdulillah. Terus ini gimana? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Kita semangat banget nih dok, karena Semangat banget. mata baru pertama nih dok masuk podcast ini. Oke. Jadi pasti masih antusiasnya juga tinggi. Ya, gitu. mudah-mudahan bisa manfaat ya kita Amin. ngobrol-ngobrol kita hari ini ya. Amin, bisa sharing-sharing dok. Mungkin nanti akan banyak juga yang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin banyak ditanyakan nih dok. Ya. Karena keluhannya kan biasanya kalau mata tuh seputar mata buram, Benar. penglihatannya berkurang, Iya. atau mata berkabut gitu. Nah, Iya. biasanya kalau mungkin kita nih dok, aku gitu ya, dokter umum, pasti kan belum terlalu bisa tuh dok untuk membedakan apa sih bedanya glaukoma katarak Iya. gitu. Nah, ini untuk glaukoma mungkin aku minta tolong dok dijelaskan dulu dari pertama nih, definisi glaukoma itu apa sih? Oke, jadi kalau dari glaukoma sendiri nih dok, glaukoma ini kan merupakan penyakit syaraf mata. Nah, penyakit syaraf matanya ini agak spesifik nih dok. Dia itu bisa menyebabkan sempitnya lapak pandang gitu. Nah, glaukoma ini sendiri sifatnya dia kronik dan juga progresif. Jadi artinya bisa berjalan bertahun-tahun gitu ya, dan bisa memburuk seiring dengan berjalannya waktu. Nah, pada pasien-pasien itu seringkali nggak disadari tuh gejalanya sampai datang-datang itu sudah berat kondisinya gitu. Namun pada beberapa episode glaukoma biasanya dia ada keluhan juga nih, terutama glaukoma sudut tertutup. Itu datangnya dengan matanya sangat merah, kemudian kesakitan, kemudian tidak bisa buka mata gitu ya, sangat kesakitan, kemudian ada rasa mual, muntah, sampai sakit kepala seperti itu. Kenapa nih kok bisa kayak gitu ya? Ternyata tekanan bola matanya itu meningkat secara tiba-tiba gitu. Jadi datangnya bisa dengan mata merah yang sakit banget, curiga dengan glaukoma. Jadi pengingat juga tuh dok, karena Benar. udah ya kasus mata mungkin kalau ke UGD nggak terlalu sering ya dok. Benar. Banyaknya ke poli ini yang Iya. langsung jadi kayak berarti ada tipe-tipe glaukoma. Ya, Nah, betul. mungkin bisa tuh dok dijelaskan tipe-tipe dari glaukoma itu apa aja sih dok? Oke, jadi kalau secara garis besar glaukoma itu ada dua, ada glaukoma primer dan juga glaukoma sekunder gitu. Nah, glaukoma primer ini sendiri biasanya berkaitan dengan ada kelompok-kelompok usianya nih dok gitu, dan biasanya berkaitan dengan genetik. Ya, glaukoma sendiri biasanya ada yang kelompok usia paling banyak ini yang tadi lansia ya, karena dia penyakit degeneratif. Tapi ternyata ada juga nih glaukoma usia muda dan juga ada juga glaukoma pada bayi gitu, glaukoma kongenital kita kenalnya. Nah, kemudian jenis glaukoma yang kedua biasanya disebabkan karena penyebab lain. Misalnya tadi sudah disebutkan ada penyakit diabetes gitu. Karena nanti kalau udah penyakit diabetes ada komplikasi ke syaraf mata. Nah, dia komplikasi akhirnya sekali nih bisa menyebabkan glaukoma, namanya neovaskular biasanya. Kemudian ada lagi glaukoma karena obat-obatan yang tadi aku bilang ya. Seringkali nggak cuma pasien-pasien yang membutuhkan obat steroid jangka panjang nih dok gitu, tapi juga pasien-pasien yang kalau mata merah nih rajin beli obat sendiri. Benar, harus hati-hati. Jadi untuk pasien-pasien yang memang ada keluhan mata merah, sebaiknya memang membeli obat sesuai dengan rekomendasi dokter, karena tidak semua obat mata itu aman gitu ya, karena ada yang sifatnya keras juga seperti golongan steroid gitu ya, yang nantinya bisa menimbulkan komplikasi ke arah glaukoma. Itu sih garis besarnya, Dok. Itu Dok, itu biasanya kan apalagi kalau mungkin golongan steroid dipakai di mata enak. Wah, enak Habis banget. Itu
langsung sembuh ya. Biasanya sendiri beli sendiri gitu ya dok ya. Benar. Biasanya sih dok, biasanya udah pakai obat itu sih kemarin enak gitu ya. Di situ beli sendiri. Betul. Tanpa konsul. Oke, ini nanti PR nih untuk sahabat Primaya mungkin nanti bisa lebih berhati-hati kalau memang kita ada gejala mata merah atau segala macam gejala mata deh, pokoknya mungkin lebih baik konsul dulu ya dok. Iya benar. Nah selanjutnya dok, mungkin kan tadi sempat dibahas juga ya dok, kan dia datang kalau gejala itu sudah berat biasanya. Ya. Tapi kalau misalkan kita mau screening mata gitu, kayak screening glaukoma gitu, ada nggak sih dok caranya? Ya, ada banget. Jadi memang kalau glaukoma ini dia itu kan penyebab kebutaan nih dok ya, kedua di dunia gitu ya setelah katarak. Nah makanya memang disebutnya adalah preventable blindness gitu. Makanya kenapa dia disebut preventable blindness, karena sebenarnya bisa dicegah dok dari awal. Screeningnya apa nih yang bisa dilakukan gitu ya? Bisa datang ke dokter mata di mana aja boleh ya. Kemudian kita periksa penglihatan yang pertama gitu. Kemudian kita periksa tekanan bola mata gitu. Jadi tekanan bola mata ini menjadi salah satu faktor resiko yang bisa berpengaruh ke penyakit glaukoma ini gitu. Kemudian nanti setelah periksa tekanan bola mata nih, misalnya dia ada resiko gitu ya, oh sepertinya ada nih gejala karena glaukoma, maka nanti akan dilanjutkan pemeriksaannya ke misalnya penunjang yang lebih lengkap gitu. Jadi kalau di bidang glaukoma ini sendiri dok, untuk imaging ya, untuk untuk pemeriksaan bola mata sendiri itu sudah sangat maju teknologinya gitu. Jadi sudah ada scan syaraf mata gitu ya, sudah ada pemeriksaan lapang pandang yang secara objektif nanti akan bisa dievaluasi semua sama dokternya, apakah kamu glaukoma ataukah tidak glaukoma gitu. Jadi bisa dikerjain semuanya. Jadi udah ada ya dok ya, maksudnya takutnya kan orang parno tuh dok, lagi mungkin setelah melihat podcast, oh jangan-jangan glaukoma nih tapi nggak ada gejala, jadi udah bisa dilakuin ya sahabat Primaya. Nah untuk kita sih berharapnya nggak terjadi lah dok ya glaukoma, tapi kalau misalkan udah terjadi nih dok, kira-kira mungkin untuk pembahasan kita atau untuk kita sharing-sharing aja nih dok, terapinya atau tindakannya atau obatnya gitu kira-kira apa aja tuh dok? Iya, jadi kalau untuk glaukoma sendiri, yang pertama prinsipnya adalah mengatur tekanan bola mata dok, gitu. Jadi kita mengatur tekanan bola matanya dengan apa, menurunkan tekanan bola matanya dengan paling banyak kasusnya adalah dengan obat-obatan, gitu. Jadi obat-obatan glaukoma pun ada beberapa golongan gitu ya. Dan pemakaian obatnya harus sesuai dengan aturan dan anjuran dari dokter spesialis matanya, seperti itu. Kemudian dok, kalau misalnya nih ternyata dengan obat-obatan rasanya bisa kurang maksimal nih gitu, apalagi nih yang mesti dikerjain gitu. Sekarang sudah ada laser untuk laser glaukoma. Iya, pada beberapa kasus bisa dilakukan laser glaukoma. Dan juga selain itu, bila kasusnya sudah memang berat gitu ya, tidak bisa dilakukan dengan obat-obatan saja ataupun laser, maka dapat dipikirkan untuk dilakukan pembedahan glaukoma gitu. Pembedahan glaukoma pun sekarang sudah banyak ya jenisnya, termasuk yang terbaru adalah pemasangan implan glaukoma. Gitu. Ya itu lagi ini banget dok, kayaknya hype banget ya dok. Mungkin dijelaskan dok, itu gimana sih dok, maksudnya apa sih tindakan tuh seperti apa? Takutnya kan orang wah implan tuh dipasang ya gimana, itu gimana tuh dok? Iya, jadi kalau untuk implan glaukoma sendiri dok, ini adalah sebenarnya sebuah alat gitu ya, yang dipasangkan ke bola mata pasien gitu ya. Gunanya apa? Gunanya untuk menurunkan tekanan bola mata. Indikasinya apa nih? Siapa yang dipasang implan glaukoma? Biasanya pasien-pasien yang memang sudah tidak turun tekanannya dengan obat-obatan yang pertama, yang kedua sudah dilakukan pembedahan glaukoma yang non implan gitu ya, yang sebelumnya namun juga masih belum berespon gitu ya, maka bisa dipikirkan untuk dilakukan tindakan implan glaukoma seperti itu. Ini menakutkan nggak sih dok? Maksudnya harus anestesi kah atau gimana gitu dok? Iya, nggak usah takut.
Jadi kalau untuk implan glaukoma pastinya semua tindakan operasi pada mata pasti akan dilakukan pembiusan gitu, baik pembiusan secara lokal maupun pembiusan secara umum, dan itu ditentukannya nanti berdasarkan kondisi pasien masing-masing, akan sangat berbeda dari pasien ke pasien gitu. Pasti akan ada persiapannya dulu gitu ya dok. Betul. Ya? Jadi ada edukasinya juga nanti, ada persiapannya, jadi nggak langsung tiba-tiba implan ya gitu. Nanti biasa akan terinfo, mungkin kalau butuh konsul biasanya konsul dulu. Betul, gitu ya dok ya. Betul banget. Jadi memang nanti holistik dulu menyeluruh, di apa ya, sudah diatur lah gitu. Biasa nanti dokter mata mungkin akan konsul dulu nih, bisa ke penyakit dalam, bisa ke jantung gitu, dan ada dokter anestesinya berarti ya dok ya. Ya benar banget. Jadi sih insya Allah aman ya tindakannya. Iya, gitu. bener banget. Terus dok, untuk glaukoma itu sendiri kan tadi apa ya, kalau dibilang komplikasi tuh gimana sih dok? Maksudnya kan karena kan dia yang mungkin di pikiran kita glaukoma ya terakhirnya yang terburuk tuh kebutaan gitu ya. Nah mungkin komplikasi lainnya dok, atau dari kebutaan itu bisa gimana gitu dok? Iya, jadi kalau memang komplikasi terberatnya dari glaukoma itu memang kebutaan sih akhirnya gitu ya. Nah sebenarnya kalau untuk secara medisnya gitu ya, pasien pasti akan mengalami penurunan quality of life gitu ya. Jadi pasti pasien akan mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas sehari-hari pastinya gitu ya. Kemudian secara sosial juga pasien pasti akan membutuh bantuan dari keluarga yang produktif pastinya gitu di rumah gitu. Jadi memang komplikasi glaukoma ini sebenarnya nggak cuma untuk pasien sendiri gitu, tapi untuk keluarganya juga harus bersiap karena memang nanti kalau misalnya memang sampai terjadi kebutaan, maka harus ada keluarga yang selalu bisa menemani agar bisa beraktivitas sehari-hari di rumah gitu. Makanya kata kuncinya adalah pencegahan supaya tidak terjadi sampai menjadi kebutaan. Iya. Mencegah lebih baik ya memang. Betul. Nah, masuk tuh dok pencegahannya kira-kira apa sih dok? Mungkin tadi sudah dijelaskan tuh dok beberapa. Mungkin lebih di apa ya? Di highlight lagi dok biar kita lebih ingat gitu ya. Nah, jadi kalau dari glaukoma sendiri sebenarnya karena sebagian besar kasus merupakan kasus primer nih dok, gitu ya. Kalau kasus primer biasanya memang pencegahannya adalah screening sih dok sebenarnya. Nah, kita mesti aktif nih, mesti proaktif nanya-nanya ke bapak ibu kita, pernah nggak sih Pak berobat ke mata, pernah nggak sih dibilang glaukoma gitu, atau misalnya ke nenek kakeknya, atau misalnya uak-uaknya gitu, Pak De Bude. Nah, boleh tanya-tanya. Kalau misalnya dengar ada satu aja anggota keluarga yang iya nih Pak De kemarin berobat di sini dibilang glaukoma, kita mesti hati-hati tuh dong, mesti waspada. Oke, kalau gitu kita mesti screening. Jangan-jangan kita juga ada faktor resiko gitu. Tapi nggak usah khawatir ya. Nanti misalnya screening takutnya, aduh nanti takut ketahuan glaukoma gimana dong gitu ya. Nanti kalau takut ketahuan glaukoma, daripada nantinya penyesalan menjadi berakhir kepada kebutaan, mendingan ketahuan dari awal gitu. Kalau misalnya ada glaukoma. Kalau misalnya nggak ada glaukoma gimana dok? Tapi bapak ibu atau kakek nenek ada glaukoma. Bila tidak ada glaukoma, maka tetap kita akan observasi aja. Dan menjalankan pola hidup sehat dok pastinya. Iya benar. Nah ini dok tadi sebenarnya kan dia kan penyakit degeneratif tadi ya dok. Maksudnya tadi juga mungkin dokter sudah bilang biasanya coba nih tanyain ke bude, ke ayah, ke nenek. Tapi kan tadi ada juga dok katanya yang selain kongenital ya dok, mungkin pada usia-usia di bawah 50 gitu bisa terjadi nggak sih dok, atau jarang? Bisa terjadi, cuma memang angkanya lebih kecil dok, persentasenya lebih kecil dibandingkan kasus yang degeneratif. Nah itu apa berhubungan sama yang tadi turunan itu dok? Enggak juga ya? Iya bisa berpengaruh, bisa dari turunan juga. Jadi kalau turunan tuh bisa kayak usia belum 60 pun mungkin bisa kena gitu ya dok ya? Bisa kena, nah seringkali tapi kalau misalnya sudah usia muda sudah ketahuan sebenarnya untuk compliance berobatnya tuh biasanya lebih tinggi tuh dok gitu, karena kan usia masih produktif ya gitu, jadi masih pengen bekerja, masih pengen ngelihat anak-anak tumbuh besar dan lain-lain. Biasanya harapannya lebih baik karena tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan itu bisa lebih agresif supaya menurunkan tekanan bola matanya gitu. Untuk ininya dok, kalau laki-laki perempuan tuh kira-kira samakah dok perbandingan
perbandingannya, maksudnya kalau DM kan biasanya pada ini gitu ya. Kalau glaukoma nih perempuan lagi sama atau gimana? Sebenarnya sih nggak ada. Jadi mungkin karena perbedaan populasi juga kali ya. Kalau penelitian di luar ada yang bilang misalnya perempuan lebih banyak gitu. Tapi kalau di sini juga kok kayaknya laki-laki lebih banyak gitu. Jadi kayaknya sih tergantung dari populasi aja sih ya, tergantung dari sebaran ras dan lain-lain. Sebenarnya kalau kita lihat proporsi pasien di poli gimana dok, banyak laki-laki apa perempuan nih gitu ya, rasanya sih sama-sama aja gitu. Jadi nggak ada faktor resiko laki-laki atau perempuan yang mana yang lebih beresiko sih. Iya. Oke, baik dok, terima kasih dokter, ini penjelasannya panjang tapi dapat dimengerti gitu ya dok. Mudah-mudahan ya dok. Bisa dibawain sama kita nih, mungkin sahabat Primaya juga jadinya lebih tahu lagi mengenai glaukoma. Terus dok, untuk waktu itu tuh aku sempat dengar ada gejalanya yang kayak melihat bayangan-bayangan hitam melayang-layang gitu dok. Yang enggak flare gitu atau apa sih dok? Itu gimana tuh dok? Maksudnya kan kayak awam mungkin dikira itu apa gitu dok? Benar. Gimana tuh? Jadi kalau misalnya ada pasien nih mengeluhkan adanya seperti ngelihat terbang-terbang, kemudian ada kayak benang halus atau rambut-rambut halus, biasanya itu merupakan penyebabnya dari gel bola mata, namanya vitreous gitu. Seiring dengan berjalannya usia terjadi perubahan komponen di gel bola mata. Jadi mata kita itu kenapa sih kok bisa bulat terus ya gitu? Karena di dalamnya ada gelnya. Nah, gel bola mata ini yang bisa mengalami perubahan komposisi, ada pencairan dan lain-lain, sehingga komponen-komponen yang berubah dia bisa berenang-berenang dengan bebas. Jadi kita bilangnya floating gitu ya di dalam vitreousnya, dan itu dikenalnya juga bisa disebut juga dengan floaters gitu. Jadi hanya floaters aja. Berbahaya nggak nih? Berbahaya nggak nih floaters? Oke. Nah, floaters itu sebenarnya tidak berbahaya asalkan tidak bertambah banyak dalam waktu singkat atau tiba-tiba. Gitu. Kalau misalnya jumlahnya segitu aja, perasaan dari 5 tahun lalu segini-segini aja bang gitu. Insya Allah sih nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau misalnya yang harus diwaspadai kalau tiba-tiba banyak, tiba-tiba mendadak gitu ya, disertai dengan adanya bintik-bintik hitam yang tambah banyak juga, kemudian ada kilat-kilat cahaya. Nah, itu jangan-jangan ada resiko untuk terjadi penyakit ablasio retina atau retina lepas. Iya, itu mesti hati-hati gitu. Yang penting kalau misalnya cuma 1-2 sih rasanya alamiah aja ya, kayak perjalanan alamiah dari usia aja. Tapi kalau hati-hati, kalau tambah banyak itu mesti segera diperiksakan. Tapi itu ini nggak dok? Maksudnya merupakan salah satu gejala glaukoma juga kah? Bukan ya. Jadi memang beda ya. Beda penyakit lagi. Iya, benar. Kalau itu kan yaitu dok, gejalanya mata kan bukan begitu-begitu aja sih, tapi kayaknya emang sekitar itu tapi ternyata beda gitu ya. Benar. Kita beda, kayak mata merah aja tadi mungkin bisa sampai glaukoma ternyata. Benar, iya. Berarti memang untuk sahabat Primaya kalau ada keluhan mata apapun lah ya, mata merah, mata berair, mata sakit, pandangan berkurang apalagi gitu dok. Pandangan menurun. Iya, menyempit ya lapang pandangnya. Apalagi suka nabrak-nabrak tadi itu. Kesandung. Mungkin bisa difikirkan kemungkinan lain bukan sekedar sakit mata biasa gitu benar, ya. Benar. Jadi memang perlu konsul ke dokter mata untuk dapat tata laksana yang sesuai. Nah, kalau untuk glaukoma tadi kan judulnya pencuri penglihatan. Jadi memang tadi dari dokter Dinda yang penting itu harus screeningnya ya. Iya, benar. Jadi nggak boleh yang kayak kayaknya nggak ada deh, kayaknya nggak apa-apa deh, ini bukan apa-apa, itu cuma kesandung biasa atau apa. Tapi kalau berulang kayaknya harus jadi pengingat juga ya, perhatian juga ya. Benar. Sip dokter, mungkin dok ada yang mau ditambahkan lagi dok untuk glaukomanya, dan mau kita highlight lagi kah selain screening tadi tuh? Ya intinya sih memang deteksi dini itu penting ya gitu. Pentingnya kenapa? Karena tadi kata kuncinya adalah glaukoma ini kebutaan yang bisa dicegah gitu. Jadi datang lebih awal itu pasti akan jauh lebih baik dibandingkan datang terlambat gitu. Baik. Terima kasih dokter Dinda. Iya, sama-sama. Nanti dok mungkin kalau misalkan ada yang ingin bertanya atau ada pertanyaan-pertanyaan boleh di komen. Nanti aku sampaikan ke dokter Dinda. Akan dijawab oleh dokter Dinda. Sip. Dokter Dinda ini prakteknya di Primaya Bekasi Barat setiap hari apakah dok? Saya hari Senin, Rabu dan Jumat sore ya. Sore jam berapa dok? Sekitar jam 3 sampai jam 5. Iya. Mungkin kalau ada yang mau konsultasi nih, kan udah ngeliat podcast ini mungkin dokter Dinda baik nih gitu ya. Enak nih diajak ngomong nih gitu. Kita kan takut dok, karena takutnya dokternya ditanyain ini itu segala macam gitu. Tapi kalau mungkin
udah lebih kenal gitu kan, udah sempat ngeliat, udah sempat tahu Dokter Dinda, mungkin jadi akan lebih tenang ya. mungkin, Dok. Mudah-mudahan ya bisa manfaat, kita bisa ngobrol-ngobrol lebih banyak supaya kondisi matanya tetap sehat gitu ya, bisa produktif terus sampai usia tua. Amin. Oke deh, Ya. baik. Terima kasih banyak Ya, Dokter Dinda. sama-sama. Mohon maaf kalau misalkan kita ada salah-salah kata. Untuk sahabat Primaya, kalau misalnya ada yang mau kasih kita ide podcast boleh komen, ada yang mau konsul ke Dokter Dinda boleh langsung konsul ke Dokter Dinda. Oke, selamat siang sahabat Primaya. Selamat siang.